Halo. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for thank you very much for your join with my inviting to to teach my material is about vocabulary and we talk about nouns. Ya, I think you know what is noun. Apa itu noun? Saya pikir kalian sudah tahu apa itu nouns dan apa pembagian dari nouns itu apa saja, jenis-jenis noun itu apa saja. Terus coba siapa di antara kalian yang tahu apa itu noun? Saya, Bu. Oke. Noun. Noun is a word that indicate a person, people, or thing. Okay, things are the person, place, and thing. Okay, nouns are commonly defined as word that refers to person, thing, idea, and a place or person, place, thing, or idea. Okay, if you can put the word the article ya. Jika kalian simpan atau jika dalam satu noun atau dalam satu kata benda ada artikel D berada di depan kata, itu biasanya satu unit atau satu kata yang utuh. Misalnya, for example, the boy. Kalau for example the boy, kalian bisa lihat di halaman, please open page 3. Coba lihat, open page 3. Buku yang sudah saya tulis itu tadi, yang sudah saya bagikan tadi itu. Nah, di situ ada contohnya, the boy sound like a unit. Jadi the boy itu adalah satu kata yang utuh dan jadi so boy is a noun. Jadi boy-nya itu adalah kata benda, bukan the. The itu adalah artikel. Yang kata bendanya itu adalah boy. Ya, sama seperti the chair. The chair itu adalah kursi. Tetapi yang kata bendanya itu adalah chair, the itu adalah artikelnya. Tetapi untuk the chair itu adalah satu kata yang utuh dalam kata benda. Ya, oke. Kalian understand what I mean? Yes, I got it. Oke. Next, untuk kata benda itu biasanya dilihat dari sifatnya itu terbagi atas dua. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Kalian pernah dengar yang konkret, kata benda yang konkret dengan kata benda yang abstrak. Kalian pernah dengar itu kan? Yes, ma'am, pernah. Iya. Konkret itu adalah kata benda yang bisa dilihat atau kata benda yang bisa kita berwujud dan bisa kita sentuh. Ya, kalau abstrak biasanya kata benda yang hanya kita rasakan. Ya. For example, kalau concrete noun, siapa yang bisa berikan contoh untuk concrete noun? Saya, Bu. Coba saya mau dengar dulu yang Ferdiansa, Wakil Ketua HMJ. Iya kah? Yes, ma'am, ya. Iya, Ferdiansa, coba. Saya mau dengar dulu, saya rindu dengan suaranya ini Ferdiansa. Ferdiansa. Contoh dari concrete noun apa semua, Dek?
Ferdiansyah. Ferdiansyah. Atau Arya, please. Arya, you hear me? No. Oke, Ilo. Concrete noun, please. Concrete noun itu kayak table, Ya, whiteboard, ya. bag, Oke. book, mas Oke. pensil. Oke. Kalau abstract noun, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa? Jessica, oke. Saya, Bu. Jessica. Abstract noun like love, culture, Love. mind. Iya. Jadi itu hanya kata benda yang hanya bisa kita rasakan. Rasakan. Iya. Cannot be perceived by our sense itu. Itu kata benda yang kita lihat dari segi sifatnya. Jadi kalau kata benda yang berada dari yang kita lihat dari segi sifatnya itu ada dua, ada concrete noun dan ada yang abstract noun. Oke, next untuk noun yang biasa kita lihat dari jumlahnya, yang kita bisa lihat dari segi jumlahnya itu terbagi atas dua. Siapa yang tahu? Saya, Mam. Bu. Aku, oke. Nur Suci Anissa dulu. Nur Suci Anissa. Coba. Dari jumlahnya itu ada countable dengan uncountable noun. Countable and countable noun. Yes. Dari segi jumlahnya ya. Dari segi Jumlah. jumlahnya. Kolektif. No. Plural sama singular. Oh ya. Ini Plural and singular. Jadi dia bisa dilihat dari segi jumlahnya. Kalau singular itu hanya Satu. only one nouns. Ya, kalau plural dia more than Lebih dari two, satu. ya, more than two noun. Jadi plural dan singular noun. Contohnya dari singular dan plural noun itu apa semua? Bagaimana? Singular. Contohnya. Coba Adelia, contoh dari singular and plural noun itu apa semua, Dek? Adelia. Kalau host kayak cuma touch, baru kalau yang satunya hostess, jadi House and houses. host dan hostess. House and houses. Rumah-rumah Yes, dan ma'am. rumah. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya. Mana Jihada ini? Jihada. Oke, Jessica mana? Kalau singular contohnya dia itu contohnya day. Hanya satu hari. Nah, kalau jadi singularnya dia jadi day. Jadi Singular. pluralnya dia jadi days karena Iya. jadi lebih dari satu. Iya. Tetapi oke, itu day dan days. Ada lagi? Cirei? Ya, Bu. Contoh dari singular dan plural noun apa semua, Dek? Dari bed ke bed. Ya? Iya. Bed Dari bed ke bed. beds. Oke. Asrul? Saya, Bu. Ya. Kalau singularnya dia child, sedangkan kalau pluralnya dia children. Children. Nah, seperti as Asrul said, the children, a child and children. Itu kalau child dia cuma satu anak, berarti kalau children ada anak-anak. Nah, itu termasuk plural yang berbentuk irregular plural noun, ya.
Jadi untuk plural dia itu ada dua bentuk, ada yang regular, ada yang irregular noun. Jadi bukan cuman verb yang ada regular dengan irregularnya. Kalian pernah dengar regular dengan irregular kan? Ya, Bu. Iya. Jadi kalau yang contoh yang Asrul berikan tadi itu adalah termasuk dari irregular noun. Jadi dia kalau irregular noun dia ada tambahan s, biasa ada tambahan es, ada juga pergantian huruf yang berada dalam di belakang kata, berada di akhir kata itu. Jadi ada 4 ciri-cirinya ya. Bisa ditambahkan es di belakang kata benda. Yang kedua, bisa ditambahkan ren di akhir kata, dan bisa ada perubahan kata dari misalnya for example man ke man, woman ke woman, woman ke woman, ya. Terus ada juga pergantian huruf yang berada di belakang di akhir kata. Misalnya knife ke knives, knife pisau, for example kalian bisa lihat coba lihat di halaman 9. Coba kalian lihat di halaman 9 itu. Yes, ma'am. Iya. Ada kata knife ke knives ya. Terus tidak ada perubahan kata. For example fish. Fish ikan dengan fish ikan. Tuh. Itu termasuk dari irregular plural noun. Oke. Understand what I mean? Atau ada pertanyaan? Yes, ma'am. Coba apa? Kenapa, Dek? Ma'am, like di irregular verb ini kan ada contohnya yang ketiga ini, kayak ma'am bilang tadi, fish Ya. ke fish. Ya. Terus itu kan sama saja, ma'am. Dari mana kita tahu dia ini masih perubahan yang plural ke singular kan, ma'am? Kalau begitu dari mana tahu yang mana bagaimana perubahannya dari plural dari singular bisa ke plural? Iya, dia Yes, biasanya ada ciri-ciri. Kalau fish ini biasanya ada kalau fish kan di akhir katanya itu ada s sama h. Jadi dia ada biasanya ada kata yang akhir katanya itu ada s dengan h, biasa tidak ada tambahan apa-apa. Gitu. Biasanya juga kayak ikan itu tidak kalau misalnya ikan itu kita tidak bisa, dia termasuk uncountable noun. Dia tetap tidak bisa dihitung. Kayak 2 ikan, kita tetap two fish. Tidak bisa kita rubah ke 2 fishes. Memang sudah ada memang dikatakan itu ya memang sudah terikat ke situ. Biasanya ada kalau akhir katanya itu s sama h, tidak ada tambahan apa-apa. Karena itu memang sudah aturan yang berlaku, tidak ada sudah perubahan apa-apa. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Dari irregular plural noun? No, ma'am. No? Semua sudah ngerti? Ferdiansa, mana Ferdiansa punya suara ini? Ferdiansa. Yes, ma'am. Coba Ferdiansa. Oh. Saya mau dengar dulu.
contoh dari irregular plural noun yang bagaimana? Di luar dari contoh yang berada di dalam buku ini ya. Kalau memang sudah ngerti. Saya cuma tes saja. Ya. Belum mengerti saya, Mem. Ya, Belum mengerti. belum ngertinya di bagian bisa baca. belum Iya, belum ngertinya bisa baca di bagian, bukunya. belum ngertinya di bagian mana? Ya, tahu yang masalah ini. Hmm? Ngertinya ini dari awal nih, Mem, apa belum baca bukunya ini. Masya Allah, di bagian mananya itu, Ferdiansa? Apa tadi? Irregular verb? Jangan sampai kau ini wakil ketua HMJ lagi. Aduh, kau itu mempermalukan pangkat dan jabatannya HMJ ini. Masih efek tidur, Mem. Belum tidur. Tadi dibilang dari kerja, sekarang udah tidur. Iya. Terus udah ini bangun tidur dikerjain langsung. Coba di masuk. bagian mana dari awalnya? Coba di bagian mana? Di bagian mana, Men? Tadi apa? Di apa? Noun, tadi noun. Iya, kita masih kita tetap bicara tentang itu. Coba noun itu apa? Noun? Aduh. Nah, Kalau noun saya lupa ini. astagfirullahaladzim, Ferdiansyah. Masih buyar pemikiran nih, Mem. Siapa yang bisa jelaskan ke Ferdiansyah? Terus. Siapa yang bisa jelaskan ke Ferdiansyah? Siapa yang bisa? Jihada? Siapa yang bisa explain about noun to Asrul yang bisa tuh, Mem. Asrul? Asrul bisa, Mem. Oke, Asrul. Yes, ma'am. Oke. Ferdiansyah, Yes. please attention. What is noun, ma'am? Ya, Noun is a word to describe about person, a place, a thing, or idea. Yes. kan? I think. Yes, ma'am. Sudah. Sudah? Ya, oke. Ya, sudah. Ferdiansyah tadi sudah dengar toh apa itu yang dimaksud dengan noun? Noun is about person, thing, idea, and place. Ferdi, Yes. Yes, man. kau ini menghayal atau apa ini? Nah, tadi itu Seperti- tadi noun. Nah, tadi dilihat dari sifatnya. Dilihat dari segi sifatnya, noun itu terbagi atas dua. Ada yang konkret noun, ada yang abstrak noun. Ya. Konkret noun itu yang bagaimana? Abstrak noun itu yang bagaimana? Coba. Ferdi, hello. Bisa ditanya nih, Mem? Allah. Iya, masih kamu. Cuma kamu yang namanya Ferdi. Saya mau uji ini yang wakil ketua HMC ini. Ulang, Mem. Bisa diulang kan? Tadi
noun kan sudah dijelaskan sudah dijelaskan sama Asrul bahwa noun itu ketika kita menggambarkan sebuah orang, noun itu berbentuk bukan berbentuk. Noun itu refers to person, place, thing, and idea. Terus saya katakan tadi, kalau mau dilihat dari segi sifatnya, noun itu terbagi atas dua. Ada concrete noun, ada yang abstract noun. Concrete noun itu yang bagaimana? Abstract noun itu yang bagaimana? Coba. Concrete noun dengan perbedaannya dengan abstract noun. Jadi Konkret itu nyata, kata benda yang nyata yang bisa dilihat. Kalau abstrak tidak bisa dilihat. Coba apa contohnya? Kalau contohnya seperti benda-benda, Bu. Iya, apa contohnya? Ini pintu. Iya, coba kalau abstrak. Iya, pintu apa bahasa Inggrisnya, Dan? Hah? Aduh. Kok itu wakil ketua HMJ tahu, Ferdi? Table, Bu. Iya, table. Apa lagi? Yang tidak nampak, Bu. Kalau yang Iya. tidak nampak. Angin tidak nampak. Kelihatan dan tapi berasa. Iya, apa? Apa contohnya? Angin, Bu. Ya, angin. Angin apa bahasa Inggrisnya? Ah, itu saya tidak tahu. Masya Allah, Ferdi. Tidak tahu lupa semua sudah. Lama minta masuk, lama libur. Nanti, kalau misalnya saya ke Toli-Toli, saya ketemu dulu kau, ya. Awas. Kau. Yes, ma'am. Siapa bisa jelaskan konkretnya sudah? Semua yang konkret noun, abstrak noun sama Ferdi. Saya, Mem. Angin, iya. Coba Jere. Abstract noun. Iya. Abstrak noun itu apa semua? Kalau abstract noun itu sesuatu yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan. Ferdi, lihat. Dengar. Seperti angin. Kalau angin itu bahasa Inggrisnya wind. Fire, api. Itu fire, api. Water, air. Dengan apa lagi ya? And mungkin perasaan kayak love. Water? Kau tidak bisa, kau tidak bisa. Air bisa disentuh. Tidak bisa disentuh. Bisa, apa ya bagus ya? Fire bisa dilihat. Mind, like mind, pikiran. Iya. Perasaan, love. Iya. Apa lagi ya? Satu lagi. Apa ya? Apa ya? Aduh. Apa ya? Apa ya? Apa? Apa ya? Apa lagi nih? Freedom. Hah? Freedom. Kebebasan. Kebebasan? Kebebasan, Mem? Iya. Nanti Ferdi. Ferdi dengar. Ferdi nanti kau punya tugas. Ferdi nanti tugasmu kirim ke saya. Tulis 20 contoh kata benda yang konkret sama 20 kata benda yang abstrak. Ferdi, saya tunggu. Yes, ma'am.
20. Saya tunggu sampai besok. Jangan cuma yes, Besok batas ya? Iya, cuma 20. Iya itu no, besok. Oke. Siap. Next ke tadi kita sudah belajar, kita sudah ke regular sama irregular. Nah, sekarang kita lanjut ke animate and inanimate noun. Jadi ada kata benda yang hidup dan ada kata benda yang tidak hidup. Ya. Jadi ada kata benda yang animate atau yang hidup sama kata benda yang tidak hidup atau yang biasa disebut inanimate noun. Mana sudah ini? Oke. Animate noun itu adalah nouns that refers to thing that alive. Jadi kata benda yang hidup. Kalau inanimate itu refers to thing that are not alive. Contohnya ada kalau misalnya animate noun itu pet, itu kata benda yang hidup. Pet itu kan hewan peliharaan ya. Person itu kata benda yang hidup. Mouse kata benda yang hidup. Nah, kalau yang inanimate atau yang tidak hidup itu for example itu ada yang namanya criminal, furniture. Furniture itu tidak hidup. Table itu juga tidak hidup. Ya. Understand? See? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Nah, untuk kita ambil ke ada di sini contoh yang nomor 2. The dog wrote a best-selling novel. Siapa yang bisa jelaskan itu? The dog wrote a best-selling novel. Ada contoh yang nomor 2. Coba. Apakah itu bisa dikatakan bisa dikatakan kata benda yang animate atau yang inanimate? Saya tanya, apakah contoh yang di nomor 2 itu, the dog, kan the dog itu adalah kata benda, termasuk noun, kan? Apakah itu dia termasuk animate noun atau inanimate? Animate noun. Animate noun, ma'am. Animate. Animate, kalau yang animate siapa? Dog. Saya animate hidup. Oke. Animate. Yang bilang inanimate siapa? Ya, untuk kalimatnya ya, untuk kalimatnya. Bukan cuman ke dog saja. Jadi untuk seluruh kalimatnya bisa dikatakan dia inanimate atau non-animate atau inanimate. Coba lihat. Itu sudah ada penjelasannya ya. Ya, siapa yang bisa jelaskan? Yellow? You can explain, atau Jessica, Jirei?
Jiray, can you explain about this? I say it's animate because the dog is the dog is a non-human. Non-human. Tapi dia itu artiannya apa ya? Apanya yang salah sebenarnya? Tidak ada yang salah. Ya. Apanya yang salah? Apanya yang salah sebenarnya? Kalimatnya kurang tepat. Iya, jadi kalimatnya yang tidak tepat. Kurang tepat karena di sini ditulis the Ya. dog wrote a best-selling novel, sedangkan anjing itu not human. Jadi Iya. Ya, itu Iya. maksudnya. Jadi Susah diatas kata-katanya. kalau misalnya anjingnya bisa menulis, anjing yang bisa menulis itu Mustahil juga siapa? memang. Jadi yang salah adalah kalimatnya, atau Kalimatnya kurang kurang tepat tepat. kalimatnya, atau kata bendanya jika diganti dengan misalnya nama manusia atau dia ganti ke teacher, mungkin bukan mungkin dia menjadi kalimat yang Dia tepat. yang tepat. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan the dog, berarti kalimatnya yang kurang tepat. 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 Ferdi, kau tangkap kak tadi itu penjelasannya? Ferdi. Ferdi. Yes, ma'am. Yes, dengar. Kau tangkap kak tadi itu yang dijelaskan sama Jessica? Iya, perbedaan tuh apa yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Apa yang tidak sesuai dengan kalimatnya? Itu dia sebut itu Apa? apa itu? Iya, mana ininya, mana bukunya sama kau? Belum ada di share ke Ferdi kah? Ilu belum di share sama Ferdi kah? Ferdi masih ada di Facebook. Sudah di share. Oh, memang Ferdi yang kurang ini. Tidak, saya bukan saya baru bangun tidur dan subuh saya start dan tiba dari Pantai Timur habis dari kerja. Jadi pas bangun so buka ini masuk jadi kaget dan belum fresh otak. Ini misalkan ini belum cuci muka ini, mem. Saya tidak mau tahu kau mau cuci muka atau masih ada di situ kotoran di matamu. Yang pasti masa kau itu memalukan sama MJ. Sudah jadi wakil ketua HMJ tapi belum tahu. Masya Allah. Bukan kenapanya memang ini orang kata-katawa ini. Siapa yang ketawa-ketawa kau di situ? Orang ini. Ini orang utama gue. Okay, next, the last. Okay, next, the last. Kata benda yang dilihat dari apa ya? Kata benda yang bisa dihitung dengan tidak bisa dihitung itu ada yang namanya countable dengan uncountable. Siapa yang sudah yang katakan itu countable dengan uncountable? Anissa ya? Iya, Anissa. Jadi ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Kalau misalnya jumlah uang itu dia masuk ke countable atau uncountable? Countable. Ya? Uncountable. Countable. Ya. Yang bagaimana yang termasuk countable, yang mana yang termasuk uncountable noun? Coba. Kalau uncountable noun kayak apa ya? Sand, pasir. Iya. And like apa ya? Star. Star, ya. Apa lagi?
Dan mungkin air di lautan. Water. Iya. Yeah. Sama Water in the ocean. water. Dan jumlah uang juga itu tidak bisa dihitung ya. Kalau misalnya yang bisa dihitung itu apa semua? Kalau yang bisa dihitung itu apa semua? Siapa lagi yang belum bicara ini? Azi Puji Rahayu, coba. Yes, ma'am. Yang bagaimana yang disebut countable noun? Yang dapat dihitung, ma'am. Contohnya? Kayak apple. Ya. Animal. Table. Cat, bag. Oke, coba. Ada di situ coba buka halaman 15. Just open page 15. Ada di situ contoh soal. Lihatkah? Sudah lihat? Ini Mem, Arya Mem mau menjelaskan sesuatu kan? Ada. Kenapa Arya? Ke sama Ferdi sama Mem, apa mati lampu di rumahku Mem? Iya, Habis pulsanya Mem. Oke. Ada kata kamu jelaskan toh? Oke, enggak apa-apa. Coba lihat di tugas yang number 1. The lights of the city twinkle. Coba yang mana countable, yang mana uncountable? Yang mana countable, yang mana uncountable? Contohnya ini yang tadi di atas. Contohnya yang di atas, her hairstyle, itu yang hairstyle itu countable karena dia orangnya ya. Dia countable. Coba yang nomor 1 ini, the light of the city twinkle. Ilu, coba nomor 1. The light itu countable atau uncountable? Coba. The light of the city twinkle. The light itu uncountable. Ya? Si city-nya, the light-nya uncountable. City-nya? Countable. City-nya City-nya countable. Kalau light-nya uncountable. Iya. Oke, coba yang nomor 2. I love eating rice. Siapa yang bisa? Anissa. Coba Anissa. I love eating rice. Rice-nya itu dia countable atau dia termasuk uncountable? Uncountable. Anissa? Yes, ma'am. Ya. Coba. I love eating rice. Rice-nya itu termasuk uncountable atau countable? I love eating rice. Nasi. Uncountable. Uncountable. Oke. Coba Arya and Ferdi ya. Arya dengan Ferdi situ. Number 3. His anger was very under control. Dia countable atau uncountable? Halaman berapa sudah? Halaman page 15.
Coba. Ferdi dengan Arya. Atau Jire saya, Jire. Her job, sorry. His anger, Iya, men. bisa. Nomor 3. His anger was barely under control. Under control. Ferdi dengan Arya, itu countable atau uncountable? Bukunya yang tadi Per mana? Buka. Apa ya? Sakit aja pintar-pintar kamarnya Arya. Bukunya yang tadi di situ. Masya Allah, Arya sama Ferdi. Coba Asrul saja, Asrul. Asrul. Yes, ma'am. Yeah. Please answer number 3. His anger was very under control. Angernya itu dia countable atau uncountable? Uncountable, ma'am. Iya, uncountable. Karena dia ada kata sifat. Dia kata benda. Oke. Sudah mengerti tentang uncountable dan uncountable kan? Dari nouns yang konkret, yang singular, irregular pronouns, animate and animate, countable and countable noun, itu masih ada yang kurang jelas atau sudah jelas semua? Jelas, lebih jelas, Bu. Sudah jelas? Yes, ma'am. Sudah jelas? Jelas, Yes, Bu. ma'am. Oke. Kalau begitu, saya kasih kalian tugas. Tentang kalian jawab ya. Kalian jawab mulai dari lesson 1. Coba lihat lesson 1, di situ ada test yourself. Test yourself yang nomor 1. 1.1. Test yourself test 1.1. Sama yang di lesson 2 ada yang test yourself 2.2. Next in the lesson 3 ada yang test yourself 3.1. And next in lesson 4 di test yourself 4.1. Test yourself 4.1, and the last di lesson 5 di situ ada test yourself 5.2. Ya. See? Sudah jelas tadi tugasnya? Yes, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Berarti saya 2 tugasku nih, ma'am. Iya, biar tetap 2 tugasnya. Iya dong. Banyak. Arya tetap ada dengan Arya itu cuma 1. Arya tugasnya yang Arya. bersamaan, tapi kalau Ferdi ada tugas individu tadi. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thank you Makasih. very much. And see you next week. Thank you. Assalamualaikum. Ma'am.